Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Sekarang kita akan coba menjelaskan cara uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Ya, ini sebagai contoh saya membuat sebuah uji validitas dan reliabilitas terhadap 20 soal. Di sini ada 20 soal. Kemudian saya lakukan terhadap 20 responden. Jawaban tiap responden kita tabulasi seperti ini, di mana jawaban bernilai 1 itu artinya jawaban benar, sedangkan jawaban bernilai 0 artinya jawaban salah. Jadi untuk responden pertama yang kita lakukan uji coba dengan 20 soal, ini dia menjawab benar di soal 1, soal 2, soal ke-6, 7, 8 dan seterusnya, dan menjawab salah di soal-soal yang bernilai 0. Kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan adalah tentang ini nilai R-tabelnya. R-tabel A ini nanti kita bandingkan dengan nilai hasil perhitungan. Jika nilainya lebih besar dari ini, maka pertanyaan tersebut valid. Jika di bawah ini, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Kita pakai signifikasi 0,05, kemudian item pertanyaan adalah 20, maka nilai R tabelnya adalah 0,4227. Ya. Kemudian langkah yang pertama adalah kita siapkan SPSS-nya, kita buka SPSS, kemudian kita masuk ke variabel view, di mana kita memasukkan variabel soal 1 sampai 20. Ya, soal 1 sampai 20 kita masukkan. Untuk memudahkan, kita siapkan saja di sebuah Microsoft Excel seperti ini, soal 1 sampai soal 20. Caranya mudah ya, ketik saja misalkan di sini. Cara buatnya adalah kita ketik saja soal 1 begitu, kemudian kita copy dengan tarik ujung sampai muncul soal 20. Setelah itu kita copy dengan tekan klik kanan copy ya, kemudian buka di SPSS nya, kemudian klik kanan di sini, klik paste. Ya, perlu kita lakukan pengaturan di variabel view-nya, dimana nilai desimalnya kita bikin 0 semua ya, karena angka kita tadi hanya terdiri dari 1 dan 0, jadi tidak ada desimal. Atau bisa juga untuk lebih cepat, kita juga bisa ngopi dari data di sini. Misalkan kita bikin angka 0 ya, kemudian kita copy ke bawah, terus kita tinggal copy lagi dengan tekan klik kanan copy, masukkan ke statistiknya. Ini akan lebih cepat. Kita klik kanan di sini, paste ya, semua akan berubah dengan nilai 0. Kemudian measure-nya kita rubah dengan scale ya, scale semua mulai dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan atau soal ke-20 semua ya. Setelah semua kita rubah measure-nya jadi scale, kita mulai masuk ke data view. Nah, di sini muncul soal 1 sampai soal ke-20. Setelah itu langkah berikutnya kita copy pastekan data Excel tadi. Ini data yang berisi nilai jawaban dari benar salah dari 20 responden. Kita blok sampai sini, kemudian klik kanan copy, kita tempelkan di data view SPSS nya, klik kanan di sini paste.
maka nilai jawaban tadi sudah dimasukkan. Setelah data kita masukkan, kita tinggal melakukan analisa untuk menentukan soal mana yang valid dan tidak ya. Langkahnya adalah pertama klik analyze, kemudian klik tunjuk ke correlate, kemudian pilih bivariate. Nah, di sini akan ada 20 soal ya. Kita klik yang pertama, kemudian tekan Ctrl A sampai semua terpilih seperti itu. Kemudian klik panah ini ya, agar soal-soal tadi dimasukkan ke dalam kotak variabel ini. Kemudian correlation coefficient percent kita biarkan, kemudian klik OK ya. Maka akan muncul sebuah output data tentang nilai dari percent correlation. Kita geser ke kanan sampai ke soal yang ke-20. Nah, perhatikan nilai-nilai yang tampil di paling kanan ini. Ini artinya untuk responden untuk soal 1 ya, di sebelah kanan nilai korelasinya adalah 0,667, ada bintang 2. Kemudian ada yang nilai bintang 1 ya. Jadi nilai-nilai di kolom soal 20 ini menunjukkan nilai apakah dia signifikan apa tidak. Nah, jika dia mengandung 1 bintang atau 2 bintang, artinya dia signifikan ya. Jadi dia lebih besar dari T-tabelnya, karena T-tabelnya adalah 0,4227. Ini ada 2 bintang, artinya dia valid ya. Soal pertama valid, kemudian soal kedua valid, soal ketiga valid, soal keempat tidak valid ya. Yang dipakai adalah angka yang percent correlation ini ya. Jadi setelah itu kita rekap mana-mana soal yang valid dan mana-mana soal yang tidak valid ya. Soal tidak valid misalnya dari soal nomor 4. Soal nomor 4 ini nah dia 0,140 masih di bawah 0,4227, artinya tidak valid dan tidak ada tanda bintangnya. Soal nomor 5 pun demikian ya, dan seterusnya. Jadi kita sudah bisa menentukan soal mana yang valid dan soal mana yang tidak valid. Langkah berikutnya kita lakukan analisa reliabilitas dari soal-soal tadi. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian klik scale, kemudian arahkan ke reliability analysis dan klik di situ. Nah, kita harus pastikan dulu mana tadi soal-soal yang valid dan mana yang tidak. Tadi sudah kita catat, misalkan soal yang tidak valid adalah soal 4, 5, 10, dan 14, 15. Jadi ada 5 soal yang tidak valid, maka kita pindahkan soal-soal ini ke item kecuali soal-soal yang tidak valid. Caranya adalah klik di sini, kemudian klik Ctrl A, kemudian tekan Ctrl, pilih soal-soal yang tidak valid, misalnya soal 4, 5, kemudian soal 10, tekan Ctrl, kemudian kita klik, kemudian soal 14 dan soal 15. Jadi soal yang tidak valid tadi tidak kita pilih. Selanjutnya kita pindahkan dengan klik panah. Nah, maka 20 soal terpindah ke kanan kecuali soal-soal yang tidak valid ini ya. Atau bisa juga dengan melakukan Ctrl A ya, klik kemudian Ctrl A, pindahkan semua dan kembalikan soal-soal yang tidak valid. Kita klik di sini 4, kemudian tekan kembalikan
soal 5 tidak valid kita kembalikan, soal 10 tidak valid kita kembalikan, soal 14 tidak valid kita kembalikan, soal 15 tidak valid kita kembalikan. Setelah semua soal-soal valid ada di sebelah kanan, kita tinggal klik OK ya. Maka akan muncul sebuah tampilan reliability statistik. Di sini diperoleh nilai Cronbach alpha adalah 0,825, artinya ini lebih besar dari 0,6. Jadi reliabilitas instrumen dengan 15 soal tadi bersifat reliable atau dapat digunakan berulang. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.